Baik saudara, selamat pagi. Tentunya jumpa lagi bersama saya Cutrita Kemala dalam Serambi Topik. Seperti biasa kita akan membahas berita-berita penting dari Harian Serambi Indonesia. Tentunya di hari ini 27 Desember 2016. Tentunya saya tidak sendirian. Saya bersama dengan Bung Zainal Arifin dari juga redaktur Harian Serambi Indonesia. Seperti biasa kita akan perkenalkan dulu. Bung Zainal, apa kabarnya Bung? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Pagi ini bagaimana Bung? Tetap semangat? Ya, kita harus semangat Pasti selalu harus ya. selalu semangat di pagi hari, Mulai pagi kemudian Betul. kita akan kembali mencari-cari berita untuk keesokan harinya. Waduh, luar biasa memang. Baik, Bung Zainal, seperti biasa kita akan membahas berita-berita dari Harian Serambi Indonesia dan kali ini beritanya apa saja, Bung? Ya, kemarin ada peringatan refleksi 12 tahun tsunami ya. Artinya sudah 12 tahun yang lalu, tapi kita memang harus selalu mengingatkan ya. Seperti kemarin juga kita sudah turunkan juga untuk mengingatkan kembali masyarakat kita tentang bahwa kita perlu rumah-rumah tahan gempa, karena kemarin PD Jaya juga terjadi lagi ya. Betul. Ini adalah gempa darat di PD Jaya yang 12 tahun lalu itu adalah gempa laut yang dampaknya yang kita rasakan ya sama-sama juga menimbulkan trauma cukup dalam di PD Jaya juga, tapi karena gempanya lebih sedikit dan tidak ada tsunami, tapi kan juga merusak, tingkat kerusakannya juga cukup besar ya, dan itu mengundang juga masyarakat dari luar daerah. Dan ini kemarin kita peringati 12 tahun tsunami. Nah, itu yang menjadi topik kita untuk mengingatkan masyarakat. Kita isi dengan tausiah-tausiah. Kemudian dari selain itu kan isu bencana, kemudian kita antara tsunami dan PD Jaya yang kita angkat untuk mengingatkan selalu pembaca Serambi dan masyarakat Aceh. Kemudian ada isu pilkada juga yang masih lanjutan dari kericuhan ya, kericuhan di beberapa tempat di Aceh Utara yang melibatkan massa Partai Aceh, ada juga massanya Partai Nasional Aceh, itu pendukung Irwandi Yusuf di sana. Kemudian ada massanya pasangan Fahrul Razi ya, dan Mukhtar Daud yang disingkat dengan Fatar di Aceh Utara itu. Jadi ada 3 pihak yang terlibat. Nah, ini polisi sedang mengusutnya ya. Kemudian kita juga terus merilis tentang bagaimana sudah menggalang penggalangan dana untuk PD Jaya ya. Baik, Bung Zainal juga seperti yang kita diketahui pastinya memperingati dari 12 tahun tsunami Aceh begitu ya. Bagaimana rangkaian acaranya Bung dari tadi dan apa bedanya dari tahun-tahun sebelumnya begitu Bung? Ya, kalau yang ini, kalau rangkaian acara sih hampir-hampir pasti tidak ada beda-bedanya, tapi memang lebih banyak terpencar ya, tidak dipusatkan pada awal-awal 5 tahun, 10 tahun ya. Itu kan dianggap pada puncak yang kemudian dipusatkan pada satu wilayah tertentu ya. Kalau ini memang terpencar, kemudian di kabupaten kota juga dilaksanakan oleh Pemkab masing-masing seperti di Aceh Barat, Aceh Jaya. Di Aceh Jaya ada maraton juga, kita juga turunkan itu, kemudian di Aceh Barat juga, jadi masing-masing kabupaten kota juga melaksanakan. Kalau di Banda Aceh kita juga memantau selain yang digelar yang dipusatkan oleh pemerintah Aceh di Ulelhe, di Masjid Baitur Rahim ya Ulelhe, dan di kuburan masal Ulelhe itu ada pengajian juga, ada ziarah kubur di kuburan masal, kemudian ada gubernur juga turun bersama unsur Muspida dan lain-lain ya di sana. Kemudian di Masjid Baitur Rahim diisi dengan tausiah oleh Rektor UIN Ar-Raniri ya, Pak Farid Wajidi. Nah, kita mengangkat di sisi tausiahnya yang kita pilih ya dari serangkaian acara-acara kemarin itu, kita angkat tausiah isi dari pesan-pesan Profesor Farid Wajidi ini pada masyarakat Aceh setelah 12 tahun. Nah, ini kan harus bagaimana supaya ini kan kita tidak larut lagi ya, ini kan sudah 12 tahun, ya pasti memang masyarakat ya tidak larut lagi dengan ini, tapi ini sekedar memperingati supaya ini kita siap siaga dengan bencana. Kalau misalnya kalau mau bangun rumah, kita wilayah kita adalah rawan dengan gempa, dengan banyaknya sesar-sesar ya, garis-garis rawan gempa ya, kita harus betul-betul ikut aturan.
seperti siapnya Jepang ya dalam menghadapi ini. Walaupun memang musibah ini terjadi karena pengaruh Allah yang Maha Kuasa, artinya ada campur tangan pencipta, bagaimana kemudian menguji manusianya, dan ini yang menjadi inti ceramah dari Prof. Farid. Beliau juga menyinggung tentang ada dulu pernah ada disebut bahwa sampai ribuan orang Aceh itu ada stres permanen ya karena gara-gara bencana tsunami. Nah, Pak Farid mengatakan kemudian setelah diteliti kembali ternyata tidak ada orang stres dengan tsunami di Aceh ya. Yang kemudian membuat orang Jepang juga tertarik, kenapa begitu besar bencana yang dihadapi orang Aceh tapi tidak ada yang stres. Nah, ini banyak pihak dari luar juga datang ke Aceh hari ini ya untuk melihat bagaimana sudah kemajuan pembangunan. Nah, Pak Farid menyinggung kalau tsunami tidak ada karena orang Aceh kan menganggap itu dari Allah ya, ujian dari Allah. Nah, tapi kalau pilkada ya, itu kata Pak Farid ini banyak orang yang stres gara-gara pilkada. Ini kan berbeda, padahal itu bencana ya. Ini menarik malah begitu Bung ya. Iya. Baik, kita sedikit beralih juga Bung dari peringatan 12 tahun tsunami ke gempa Pidijaya begitu. Iya. Kira-kira pemulihannya sendiri Pidijaya bagaimana Bung? Ya, ini kan sudah, kalau di Pidijaya sendiri sudah masih memasuki ya, kemarin ditambah sudah sudah berakhir lagi ini masa tanggap darurat yang sudah ditambah seminggu ya kemarin. Dan ini Bupati Pidijaya sudah menganggap bahwa ini tidak cukup kalau uang untuk sebesar 40 juta untuk membangun kembali rumah itu terlalu minim dan minta ditambah. Nah, ini kita menginginkan bagaimana suara-suara masyarakat korban itu kita suarakan ke sini juga ya, ke Jakarta juga. Betul. Supaya bisa ditampung. Nah, ini yang inti. Jadi ada 3 berita tentang Pidijaya yang kita angkat. Satu adalah tentang anggaran-anggaran untuk pembangunan rumah yang sangat perlu nanti diketahui oleh pembaca Serambi ya, yang saudara-saudara yang terkena musibah di sana. Kemudian yang kedua tentang kita menurunkan satu lagi tulisan ya, bagaimana anak-anak korban gempa di Pidijaya yang masih sekolah di tenda. Nah, ini menarik untuk dibaca supaya selalu menjadi pelajaran bagi kita ya untuk membangun bangunan yang tahan gempa, karena ini kan anak-anak mereka juga terus kita nanti menggugah rasa kepedulian kita untuk membantu anak-anak ini supaya mereka cepat kembali pulih. Baik, kemudian ada yang ketiga tentang kita update lagi ya bantuan gempa dari pembaca Serambi Indonesia. Baik, ini sebenarnya dari 2 bencana ini begitu Bung, baik itu dari tsunami kemudian juga dari gempa Pidijaya begitu Bung. Kira-kira adakah yang bisa diambil hikmahnya begitu Bung, terutama dari pihak pemerintah untuk kesigapan dalam penanggulangan bencana? Ya, memang seperti yang kita terus ingatkan ya dari kemarin juga bahwa ini adalah wilayahnya yang kita rawan gempa. Nah, dari sisi pemerintah kan sudah membangun zona-zona yang rawan, misalnya escape building untuk penyelamatan. Itu kan karena kita kan kemarin itu kan tsunami, jadi dibangunlah escape building macam. Pidijaya itu kemudian juga semua pada kaget juga ya, makanya agak aneh juga ini kalau di Aceh, kalau kita lihat musibah di Aceh. Ketika tsunami kita terkaget-kaget, kemudian kita bangun ya. Nah, kemudian Pidijaya itu hampir tidak ada pernah terjadi gempa besar di sana. Tiba-tiba ini terjadi. Banyak sih pihak yang mengatakan bahwa ini konstruksinya tidak bagus. Memang ada beberapa bangunan yang menambah untuk sarang burung walet ya, yang ditambah sehingga tidak lagi sesuai. Atau masjid kebanyakan kubahnya jatuh. Artinya gini, misalnya dibangun masjid, sudah dibangun sama kontraktor konsultan bahwa kubahnya nanti dipakai dari seng. Nah, ketika si panitia ini ketika penggalangan sudah hampir selesai masjidnya, itu kan uangnya masuk terlalu banyak. Kemudian dia ingin kubah yang lebih megah seperti itu. Dan dibangunlah dari beton, padahal itu kan tidak sanggup. Dia tidak punya cakar ayam yang cukup atau segala macam.
Nah, itu kan semua dari tinjauan konstruksi segala macam. Tapi kita lihat di PD Jaya itu ada bahkan pos jaga yang semua bahannya cukup ringan juga amblas juga karena jalan juga ya ada yang terbelah ya, walaupun tidak terlalu dalam tapi dia bisa dikatakan terbelah. Nah, ini gempa-gempa seperti ini kita anggap dari pemerintah ya kita katakan tidak siap juga. Terkadang ada pemerintah yang tidak siap, tapi mereka sudah bangun untuk ini, untuk penyelamatan tsunami, escape building. Ternyata kejadiannya yang lain lagi ya. Misalnya kita sudah antisipasi banjir, yang terjadi gempa. Dan PD Jaya kemarin itu pemerintahnya sama sekali bisa dikatakan tidak siap. Ketika tidak dianggarkan uang untuk penanggulangan bencana ya, uang tanggap darurat di dalam APBD. Jadi ini seperti menganggap tidak menganggap serius bahwa akan ada gempa, akan ada terjadi. Jadi misal ini masuk tahun 2017. Jadi semua pihak di sana, Pemkab, DPR di sana sepakat kemudian tidak akan ada bencana tahun ini. Padahal itu kan nggak boleh ya. Harus tetap dianggarkan, walaupun nggak terpakai. Bisa diluncurkan tahun lagi, walaupun nggak terpakai diluncurkan semakin besar gitu kan. Jadi mereka langsung taruh ke anggota DPR. Nah, ini seperti menafikan adanya kekuasaan lain ya, yang kemudian bisa menimbulkan bencana. Baik, berarti ini bisa menjadi refleksi tidak hanya untuk pemerintah tapi juga untuk masyarakat Aceh untuk pada masyarakat keseluruhan ya. Begitu ya, mengenai sigap bencana. Sigap bencana, jangan kita udah dibilang seperti ini, tetap masih seperti pola-pola yang lama, seperti itu, tidak mau berubah ya. Betul, gitu. Bung Zainal. Baik, Bung Zainal, terima kasih banyak atas informasinya di hari ini. Sudah cukup luar biasa pastinya. Dan pastinya terima kasih banyak, Bung. Baik, saudara, demikianlah Serambi Topik pada hari ini. Kita akan kembali ke studio, silahkan.